tersebut. Pengembangan selanjutnya. Nah, maka di sini dalam pengembangan bisnis ini UMKM memerlukan adanya SDM. Kemudian yang kedua, ketika tugas atau pekerjaan yang semakin banyak menumpuk. Nah ini ya, ini juga menjadi PR gitu ya bagi pengusaha UMKM ketika usahanya begitu banyak ya, ketika tugasnya begitu banyak menumpuk ya, sementara SDM-nya kurang, mungkin hanya dia sendiri ataupun juga ditambah satu orang ya, misalkan Bapak Ibu misalkan ada yang punya usaha, misalkan warung bakso gitu ya, hanya punya satu gerobak dan Bapak Ibu sendiri yang mengelola. Tentunya ini tidak efektif kalau dikelola hanya sendiri. Ya, minimal ada karyawan yang membantu untuk mencuci piring misalkan ya. Tentu ini apa namanya akan menjadi ringan ya tugas tersebut. Nah, biasanya UMKM ini kalau hanya sendiri yang mengelola dan dibantu oleh satu orang, ya ini masuk kepada usaha mikro gitu ya. Dan ini tentunya nantinya ke depannya perlu pengembangan lebih lanjut dan membutuhkan tentunya banyak karyawan ya ketika usaha tersebut mulai berkembang ya. Nah ini ketika tugas atau pekerjaan yang semakin banyak dan menumpuk. Kemudian ketika skala bisnis yang semakin membesar, tentunya ini juga membutuhkan perhatian lebih ya, di mana UMKM tentunya akan banyak membutuhkan karyawan ataupun juga SDM ya. Nah ini hal-hal seperti ini tentunya perlu kiranya dipikirkan oleh para pengusaha UMKM guna untuk merekrut SDM yang benar-benar berkualitas dan tentunya yang dibutuhkan ya, seperti apa yang dibutuhkan SDM yang akan direkrut. Nah ini tentunya tergantung daripada pengusaha UMKM tersebut ya, mau seperti apa yang direkrut tentunya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Next ya, kita lihat di slide berikutnya. Nah di sini Bapak Ibu ada tantangan mengelola SDM ya, tentunya dalam hal usaha apapun itu ada tantangannya ya, termasuk juga tantangan dalam mengelola SDM ini. Yang perlu kita ketahui bersama tentunya adalah SDM ini merupakan aset bagi perusahaan ya. Nah tentunya kalau memang ini sebagai aset bagi perusahaan, tentunya pengusaha haruslah benar-benar memperhatikan ya dan memelihara kehadiran daripada SDM yang ada pada usahanya. Jangan sampai SDM yang sudah direkrut ya nanti malah banyak yang resign atau terjadi turnover ya. Tentu ini tidak elok bagi usaha UMKM itu ke depannya. Nah, hal-hal seperti ini tentunya harus diperhatikan dengan baik. Nah, tentunya di sini ada tantangannya ya. Yang pertama yaitu proses rekrutmen karyawan. Ya, dalam merekrut tentunya ada kendala ya dan hal-hal lain ya yang harus benar-benar diperhatikan. Ya, dalam merekrut karyawan sendiri ya tentunya ada proses yang harus dihadapi. Ya, berbagai macam hal tentunya juga akan terjadi. Ya, kemudian juga ada proses penggajian karyawan. Nah, ini kompensasi dan benefit ya. Nah, untuk penggajian karyawan itu sendiri ya Bapak Ibu semuanya, pengusaha UMKM tentunya juga harus melihat kanan kiri gitu ya, dalam artian saling sharing dengan pengusaha lainnya, pengusaha UMKM lainnya ya, bagaimana dengan sistem penggajian ya yang berlaku pada usaha temannya atau usaha koleganya masing-masing. Nah, tentunya juga dalam hal penggajian juga disesuaikan dengan anggaran yang ada pada usaha tersebut. Ya, jadi jangan sampai karyawan sudah direkrut tapi ternyata anggarannya tidak tersedia cukup baik ya atau kekurangan. Nah, ini juga tentunya harus dipikirkan. Jadi berapa jumlah karyawan yang akan direkrut tentunya tergantung daripada kebutuhan yang ada pada UMKM tersebut. Kemudian juga bagaimana anggaran yang tersedia ya yang ada pada UMKM tersebut. Proses tracking performa karyawan ya, proses tracking performa karyawan ini juga menjadi tantangan bagi perusahaan ya, bagi UMKM tersebut. Bagaimana mengelola masing-masing SDM, masing-masing karyawan, karena yang namanya karyawan masing-masing mempunyai performa masing-masing
Dan ini tentunya harus bisa dikuasai, ya, bisa tentunya dalam hal ini pengusaha harus melihat dan tentunya mengenal dengan betul bagaimana watak karyawannya masing-masing, bagaimana kinerjanya. Nah, ini tentunya harus diperhatikan. Kemudian juga proses reimbursement, biasa itu terjadi, ya. Karyawan yang reimburse, ya, barangkali ada yang masuk rumah sakit ataupun juga memakai kacamata, ya, beli kacamata kemudian reimburse ke perusahaan, ya, itu hal-hal yang wajar dan tentunya itu juga menjadi tantangan apakah anggarannya tersedia atau tidak. Kemudian proses pinjaman bagi karyawan. Ada kalanya karyawan juga meminjam, ya, biasa kasbon gitu, ya, pada pihak perusahaan. Kemudian proses untuk memastikan hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan aturan pemerintah. Ini adalah hal-hal yang sifatnya tantangan dalam mengelola SDM. Nah, semua ini akan terasa berat, ya, jika masih menggunakan kertas, ya, dan tanpa menggunakan teknologi, ya, masih sifatnya manual. Nah, kalau misalkan usahanya, misalkan karyawannya masih satu dua orang, masih wajar, ya, Bapak Ibu. Tapi kalau sudah lebih dari 5 orang, apalagi sudah sampai puluhan, ya tentunya juga berat kalau masih menggunakan kertas. Nah, maka lebih baik tentunya menggunakan teknologi, menggunakan apa namanya, laptop, ya, komputer, dan seterusnya dan seterusnya. Karena sekarang ini tentunya era teknologi modern, digitalisasi ini sangat berkembang dan tentunya pengusaha UMKM tentunya tidak boleh gaptek dengan hal-hal tersebut. Ya, jika ingin maju tentunya harus mengikuti juga perkembangan teknologi yang ada. Kemudian, Bapak Ibu semuanya, kita lihat di sini ada mengelola sumber daya manusia, ya. Nah, salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dikelola para wirausahawan adalah SDM yang dimilikinya, tentunya, ya. Ya, pengelolaan SDM yang benar, ya, pengelolaan SDM yang efektif dan efisien. Manusia atau karyawan yang menjadi motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. Nah, ini tentunya harus dikelola dengan benar, profesional, dan jadikanlah SDM itu sebagai aset, ya, sebagai modal yang utama bagi perusahaan. Karena percuma juga misalkan perusahaan tersebut memiliki modal yang cukup besar, memiliki gedung yang cukup bagus, ya, kemudian memiliki aset-aset lainnya, perlengkapan peralatan, tapi SDM-nya nol, ya, atau SDM-nya tidak ada atau sangat kurang, ya. Ketika ada perekrutan tidak ada yang mau melamar. Nah, ini juga, ya, tentunya menjadi tanda tanya juga kenapa perusahaan tersebut karyawannya sangat kekurangan, ya. Tentunya ini menjadi menjadi masukan buat perusahaan. Maka dalam hal ini perlu diketahui, ya, SDM yang sudah ada dalam perusahaan maka harus dikelola secara profesional. Nah, SDM ini merupakan individu-individu yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan sistem organisasi kewirausahaan, ya. Nah, tentunya SDM ini dalam bekerja hasil daripada apa yang mereka lakukan tentu ini akan membuahkan kinerja yang positif, ya. Maka di sini hal yang disumbangkan oleh SDM tentunya produktivitas yang dihasilkan untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Nah, tentunya dalam hal ini sumber daya manusia yang ada pada perusahaan ini harus dikelola secara baik oleh pengusaha itu sendiri. Pemeliharaan karyawan itu sangat penting, ya, Bapak Ibu semuanya. Karyawan yang sudah masuk jangan sampai mereka merasa tidak betah, ya. Maka sewajarnya dalam hal ini para pengusaha itu menjadikan karyawan dalam hal ini seperti keluarga sendiri, gitu, ya. Jika ada satu permasalahan, tentunya diharapkan pengusaha juga bisa menggali dari karyawan itu apa permasalahannya, terutama yang menyangkut daripada perusahaan, ya. Barangkali ya tidak betah, apa yang menyebabkan tidak betah, ya, diajak ngobrol, gitu, ya, karyawannya. Jadi jangan didiemin aja atau dicuekin aja, gitu, ya. Nah, ada satu hal yang mungkin sifatnya ringan, ya, tapi juga ini menjadi bahan masukan dan menjadi
pengusaha itu haruslah bisa memuji karyawan. Ya, misalkan salah satu contoh ketika pengusaha tersebut atau ownernya, bosnya ketika datang kepada karyawan menanyakan suatu pekerjaan, ya, apakah sudah diselesaikan atau belum. Nah, ketika dicek ya ternyata sudah cukup baik. Jadi jangan segan-segan ketika melihat hasil kerja karyawan, kita menepuk bahu daripada karyawan tersebut. Bagus ini ya, oke silakan dilanjutkan. Dengan adanya perhatian seperti itu saja, karyawan akan merasa senang tentunya ya. Karyawan tentunya akan merasa sangat diperhatikan hasil kerjanya ya, dengan ditepuk bahunya, diberikan senyum gitu ya. Tentunya ini menjadi masukan dan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi karyawan. Nah, tentunya karyawan tersebut tentunya akan berupaya ya bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kinerjanya lebih lanjut ke depannya. Nah, ini hal-hal kecil tapi juga menjadi sangat berharga ya bagi karyawan. Nah, itu saja itu sudah menjadi masukan yang sangat berharga ya bagi karyawan. Selanjutnya Bapak Ibu ya, di sini ada pengertian manajemen SDM ya, karena saya dari kalangan akademisi, saya juga mengutip ya pengertian-pengertian dari para ahli dalam hal ini. Nah, di sini ada Mondi tahun 2008 yang menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia ini adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, ini yang disampaikan oleh oleh para ahli dalam hal ini Mondi tahun 2008. Nah, tujuan ada pun juga pengertian yang lain yaitu dari Werther dan Davis tahun 1996 menyatakan tujuan manajemen sumber daya manusia ini adalah meningkatkan kontribusi produktif bagi karyawan, bagi organisasi secara strategik, etis dan bertanggung jawab sosial. Nah, ini ya. Kemudian dari Schuller dan Jackson tahun 2006 dikatakan SDM ini adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Nah, tentunya dari pengertian-pengertian tersebut bisa kita lihat bahwa SDM dalam hal ini merupakan hal yang sangat penting bagi semua usaha apapun ya. Kalau SDM-nya nggak ada tentunya ataupun juga sangat kekurangan, tentunya usaha tersebut akan macet. Karena segala sesuatunya ada sumber daya modal, sumber daya alam dan seterusnya. Kalau tidak dikelola secara baik oleh SDM, tentunya hasilnya juga tidak ada gitu ya, hasilnya akan minus. Maka di sini SDM haruslah sangat diperhatikan oleh para pengusaha. Kemudian di sini pendapat dari Saidam tahun 1996 ada perbedaan ya, apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia. Nah, di sini dikatakan bahwa manajemen personalia di sini terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Jadi ada perbedaan daripada manajemen personalia dengan MSDM. Ya, dalam hal personalia ini hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Ya, jadi hanya dipakai saja. Sedangkan MSDM di sini dikatakan bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ya, jadi bahwa karyawan ini merupakan aset atau kekayaan atau milik yang berharga ya bagi perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Nah, inilah perbedaan sedikit daripada manajemen personalia dengan MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini ada tujuan-tujuan MSDM. Ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Jadi ada tujuan organisasional, ada tujuan fungsional, ada tujuan kemasyarakatan, dan juga ada tujuan personal. Kita lihat yang pertama, yaitu tujuan organisasional, yaitu memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Di mana di sini Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Ya, ini ya. Jadi manajer tentunya bertanggung jawab penuh pada bawahannya.
Jadi apapun yang dilakukan oleh bawahan, tentunya manajer harus pengetahuan daripada manajer. Jadi manajer harus benar-benar mengetahui apa yang dilakukan oleh karyawannya. Maka dalam hal ini pendekatan dan keakraban diperlukan ya satu sama lain. Istilahnya chemistry-nya harus ada dan terjaga. Kalau chemistry-nya tidak ada ataupun juga nggak nyambung gitu ya, nah ini juga apa namanya untuk kedepannya tentu akan sulit untuk diwujudkan hubungan yang selaras, harmonis gitu ya. Tentu harus klop dulu, ya harus nyambung terlebih dahulu antara manajer dengan karyawan, antara karyawan dengan manajer. Jadi harus tumbuh keakraban satu sama lain. Kalau sudah akrab, maka enak untuk kedepannya. Ya, jadi jangan menimbulkan suasana yang kaku dalam bekerja. Kalau kaku juga kan nggak enak ya Bapak Ibu semuanya. Nah, oke, selanjutnya yaitu adanya tujuan fungsional, menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Dalam merekrut karyawan, Bapak Ibu sekalian, tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Jangan hanya merekrut begitu saja, tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya, yang ada nanti dikhawatirkan karyawan yang sudah direkrut tidak ada pekerjaan yang akan dilakukan. Ya, jadi sama saja ada pengangguran terselubung gitu ya dalam perusahaan. Dia sudah direkrut tapi dia tidak bekerja. Tentu ini tidak efektif dan akan merugikan perusahaan. Maka tentunya harus diketahui terlebih dahulu ya, harus didudukan permasalahannya gitu ya. Apakah benar kita kekurangan karyawan? Apakah masih bisa dihandle oleh yang lain? Ya, kalau misalkan masih bisa dihandle oleh yang lain, kenapa harus merekrut yang baru gitu ya? Tapi kalau misalkan memang diperlukan, benar-benar diperlukan karena apa namanya pekerjaan sudah menumpuk dan kekurangan karyawan, maka ya harus direkrut ya karyawan yang baru guna untuk memenuhi posisi-posisi yang kosong tersebut. Nah, ini tujuan fungsional. Berikutnya ada tujuan kemasyarakatan, ya bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Nah, ini adalah tujuan kemasyarakatan. Ya, tentunya perusahaan ya harus juga melihat kanan kiri daripada lokasi perusahaan itu sendiri. Ya, harus apa namanya ada kesinambungan dengan masyarakat sekitar. Ya, termasuk juga apa yang dihasilkan oleh perusahaan, produk-produk yang dihasilkan, tentunya ini harus bermanfaat juga buat masyarakat sekitar ataupun juga bagi konsumen ataupun pelanggan. Kemudian berikutnya ada tujuan personal. Nah, tujuan personal ini membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Ya, jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Nah, ini yang tadi sudah sempat saya jelaskan juga di awal, Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya? Jika kita memiliki karyawan, karyawan yang sudah ada tentunya harus dijaga, ya dipertahankan, dipelihara, dan semua kebutuhannya juga haruslah terpenuhi. Ya, dengan kata lain, apa yang dijanjikan ketika sebelum karyawan itu direkrut, ya biasanya kan juga ada benefit yang dijanjikan. Nah ini ya, nah ini tentunya harus dijaga dan harus dilaksanakan supaya karyawan merasa benar-benar diperhatikan dan apa yang dijanjikan oleh perusahaan ini dapat dilaksanakan dan tentunya kesemuanya itu akan menjadi kepuasan bagi karyawan itu sendiri dan insya Allah kalau semuanya terpenuhi ya semuanya sesuai dengan apa yang dijanjikan ketika membuka lowongan dahulu ya karyawan tentunya akan merasa betah dan tidak ada yang resign tentunya. Kemudian ada fungsi-fungsi MSDM.
Ya, di sini ada Wetter dan Davis tahun 1996. Nah, ada persiapan dan seleksi dalam hal ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya dalam hal ini ketika kita membutuhkan adanya karyawan ataupun MSDM, ya membutuhkan adanya sumber daya manusia, maka perlu ya kita merekrut karyawan. Ya, kita perlu persiapan dan juga menyeleksinya. Maka dalam hal ini perlu adanya analisis dan desain jabatan. Apa-apa saja yang diperlukan, apa-apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam rekrut karyawannya. Nah, tentunya perlu didudukan terlebih dahulu ya jabatan-jabatan yang harus diadakan dalam perusahaan tersebut. Kemudian siapa yang akan menduduki posisi tersebut ya. Maka dalam hal ini ada perencanaan SDM ya. Maka perencanaan SDM ini juga tentunya dilakukan secara benar, secara efektif dan efisien. Siapa-siapa saja yang akan menduduki suatu posisi jabatan tertentu dan apakah ada anggarannya. Nah, ini juga ya Bapak Ibu. Kemudian juga ruang kerjanya apakah juga tersedia. Nah, ini juga tentunya masuk dalam kategori perencanaan. Nah, kalau kesemuanya sudah sudah direncanakan, sudah matang semuanya, maka baru berikutnya adalah rekrutmen. Nah, rekrutmen ini bisa dilakukan dalam dua hal, bisa dari dalam ataupun dari luar. Ya, dari dalam perusahaan bisa jadi dari keluarga sendiri ya perekrutannya. Barangkali Bapak Ibu tidak ingin merekrut keluar karena mungkin biaya ataupun juga barangkali tidak tahu ya watak orang lain karena maunya usaha tersebut tetap berjalan tanpa tanpa harus merugi ke depannya nantinya. Khawatir kalau orang lain ya, barangkali kurang dipercayai. Ya, silakan saja yang mau merekrut dari dalam ataupun juga dari luar. Kalau dari luar tentunya membuka lowongan baru ya. Nah, lowongan ini bisa dibuka melalui medsos barangkali ataupun juga dari tempat-tempat yang lain yang bisa dilakukan ya dalam merekrut karyawan ya dalam proses rekrutmen. Dan dalam proses rekrutmen sendiri ada cukup banyak ya Bapak Ibu. Nantinya juga tentunya ada wawancara dan sebagainya. Nanti ada pada slide selanjutnya ya akan saya jelaskan. Kemudian juga proses penyeleksian. Nah, ini ya proses seleksinya. Tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, kemudian juga disesuaikan juga dengan background daripada calon pelamar atau calon karyawan itu sendiri. Kemudian juga ada pengembangan dan evaluasi dalam hal ini. Ya, pengembangan dan evaluasi ada orientasi. Ya, biasanya ketika karyawan sudah direkrut, sudah diterima, maka akan ada orientasi. Ya, orientasi ini bisa 1 hari, 3 hari, ataupun juga 1 minggu. Ya, tergantung daripada pengusahanya mau melakukan orientasi berapa lama. Orientasi tentunya di sini pengenalan daripada karyawan, pengenalan daripada perusahaan itu sendiri. Ya, bagaimana sistem kerjanya dan lain sebagainya. Ya, melihat bagaimana suasana perusahaan, ruang kerjanya dan lain sebagainya, termasuk juga berkenalan dengan teman-teman yang sudah lebih dahulu masuk. Nah, ini pada orientasi. Ya, kemudian penempatan, ya ditempatkan di mana? Ya, tentunya disesuaikan dengan apa yang dilamar. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk PHK ini apabila nantinya terjadinya suatu kesalahan berat barangkali ya Bapak Ibu ya sudah SP1, SP2, SP3 masih juga melakukan kesalahan, nah itu nanti baru PHK. Yang jelas dalam hal ini untuk PHK ini jangan sampai terjadi ya Bapak Ibu. Tentunya diharapkan apabila karyawan tersebut masih bisa dibina ya tentunya jangan sampai kita melakukan PHK ya tidak elok juga. PHK ini bisa dilakukan jika karyawan melakukan kesalahan berat dan itu pun sudah ada teguran, ada SP gitu ya, ada surat cinta ya biasanya kita sering menyebutnya ya SP1, SP2, SP3 ya tapi juga masih melakukan kesalahan maka ini PHK bisa adalah langkah terakhir yang bisa kita lakukan. Kemudian tentunya ada pelatihan dan pengembangan ini biasanya setiap periodenya bisa dilakukan ya entah itu 3 bulan sekali ada pelatihan ya kemudian pengembangan karyawan
tentunya adanya pelatihan dalam hal ini untuk bisa meningkatkan kinerja karyawan ke depannya. Sebab dengan adanya pelatihan, ya tentunya karyawan akan lebih akan memiliki pengetahuan dan juga keterampilan yang memadai ke depannya. Maka tentunya jangan segan-segan dari para pengusaha sendiri mengadakan pelatihan untuk kesejahteraan bersama, ya, untuk keterampilan, guna untuk mengasah keterampilan daripada karyawan itu sendiri. Maka pelatihan ini perlu dilakukan. Kemudian juga ada pengembangan, ya Bapak Ibu. Nah, pengembangan karyawan ini misalkan ada mutasi ataupun juga ada kenaikan jabatan, ya, ditempatkan pada pada cabang yang lain. Barangkali perusahaan akan membuka cabang yang lain, ya. Nah, dari staf diambil untuk naik jabatan menjadi manajer pada cabang tersebut, ya, dan sebagainya. Jadi ada pengembangan karir karena memang itu dibutuhkan, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi memang karyawan tentunya membutuhkan adanya pengembangan karir. Jadi tidak begitu-begitu saja karirnya mentok dari tahun ke tahun, tidak ada kenaikan jabatan, ya. Nah, ini juga tentunya menjadi masukan bagi para pengusaha UMKM lainnya. Dan juga perencanaan karir, ya, ini hampir sama dengan pengembangan tadi, ya, perencanaan karir ke depannya. Bapak Ibu sekalian, tentunya yang namanya karyawan tentunya juga harus ada perencanaan karir daripada pengusaha itu sendiri. Karyawan-karyawan yang memiliki kinerja yang terbaik tentunya juga harus dikembangkan. Nah, tidak hanya yang memiliki kinerja yang baik, ya Bapak Ibu, semua karyawan tentunya para pengusaha dalam hal ini harus bisa untuk merencanakan karir mereka ke depannya. Ya, dalam waktu 1 tahun akan naik kemana, dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun dan seterusnya, ya. Apalagi jika karyawan tersebut memang benar-benar loyal, ya, loyalitasnya sangat tinggi, dedikasinya sangat tinggi terhadap perusahaan, bahkan bersedia bekerja, harusnya lembur, ya, sampai dari pagi sampai malam bekerja, harusnya lembur dibayar, barangkali ada juga yang tidak dibayar, ya, tapi tetap loyalitasnya tetap ada, dedikasinya tetap ada buat perusahaan. Maka tentunya sewajarnya perusahaan harus memperhatikan, ya, karyawan-karyawan yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang sangat tinggi, ya, terhadap perusahaan. Maka ada penilaian kinerja. Nah, penilaian ini bisa dilakukan 3 bulan sekali atau setahun, ya, tergantung kebutuhan daripada pengusaha, ya, itu sendiri. Yang jelas apapun yang dilakukan oleh karyawan, oleh SDM, ya, dalam perusahaan tentunya harus ada penilaian, ya. Penilaiannya itu bisa dilakukan entah itu 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau tiap semester, ya. Tentunya ada penilaian kinerja ke depannya, apa yang sudah dilakukan, kemudian apa kekurangannya, tentu dievaluasi, ya, dari pimpinan perusahaan kepada karyawan itu sendiri agar bersama-sama untuk ada perbaikan ke depannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini masih dari Werther dan Davis, ya, kompensasi dan juga proteksi. Ini dari fungsi manajemen, fungsi-fungsi MSDM yang ada upah ataupun gaji, ya, ada insentif, ada tunjangan dan layanan. Kemudian juga untuk proteksinya ada keamanan, keselamatan dan kesehatan. Nah, ini menyangkut K3, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang namanya kompensasi tidak hanya upah dan gaji, ya Bapak Ibu sekalian, tapi juga dalam bentuk insentif lainnya, ada tunjangan, apalagi di bidang marketing, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya bagian marketing ini tentunya perusahaan harus lebih memperhatikan karyawannya, apalagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya di bidang marketing. Maka tentunya pihak perusahaan apalagi di depan sudah dijanjikan akan mendapatkan insentif. Nah, ini maka dilakukan, ya Bapak Ibu. Ada insentif, ada tunjangan lainnya termasuk tunjangan kesehatan, ya, dan juga pelayanan yang terbaik bagi karyawan itu sendiri. Ya, ada K3, tentunya ini juga harus diperhatikan suasana kerjanya, ruang kerjanya, ya, apakah ada pendingin, ya, alat pendingin ruangan AC,
Ya, jangan sampai mereka bekerja dalam satu ruangan, AC-nya nggak ada, tentunya akan kepanasan. Nah, ini juga menjadi apa namanya, menjadi tugas daripada para pengusaha untuk memperhatikan karyawannya. Ya, keamanan, keselamatan dan kesehatan. Termasuk juga tentunya uh, dalam bekerja tentunya harus ada security juga di depan, ya, di depan kantor, di depan lokasi. Ya, jadi jangan sampai keamanan karyawan ini menjadi kendala nanti ke depannya. Apalagi kalau misalkan lingkungan perusahaan, lingkungannya kurang nyaman, kurang aman, maka perlu dilengkapi dengan adanya security, ada CCTV, ya seperti itu. Nah, hubungan kekaryawanan dan juga audit, ya, dan hubungan kekaryawanan. Nah, ini tentunya eh, apa namanya, dalam suatu perusahaan harus dibuat suatu tim yang solid, ya, dan semua SDM yang ada, semua karyawan yang ada bergabung di sana. Dan tentunya hubungan kekerabatan ini menjadi sangat penting guna untuk memajukan perusahaan. Ya, tanpa adanya hubungan kekerabatan yang erat, kekerabatan yang baik, ya, di tengah karyawan, tentunya pekerjaan tidak dapat terselesaikan dengan baik. Maka dalam hal ini tentunya harus dibangun suatu hubungan yang elok, hubungan antar karyawan, sehingga dalam bekerja, karena dalam suasana kerja tentunya apa namanya, akan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, bagian satu dengan bagian yang lain tentunya akan ada apa namanya, saling memerlukan satu dengan yang lain. Nah, bayangkan Bapak Ibu apabila ada karyawan yang tidak baik hubungannya, tidak elok, ya, barangkali ada perang dingin, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga tentunya akan menjadi momok gitu ya ke depannya nantinya. Pekerjaan tidak apa akan mengalami gangguan, ya, dengan adanya hubungan yang tidak elok antar karyawan. Maka dalam hal ini hubungan kekaryawanan yang baik, ya, yang harmonis, tentunya ini harus dibina, ya, dan harus dijaga. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian ada hubungan serikat pekerja manajemen, ada hubungan ke samping, ada hubungan ke atas, gitu ya, hubungan vertikal dan hubungan dengan horizontal. Nah, ini ya. Jadi ada hubungan yang keduanya tentunya harus dibina secara baik. Hubungan dengan pimpinan, hubungan antar sesama karyawan, tentunya di sini harus harmonis kedua belah pihak tentunya. Dan juga audit MSDM dalam hal ini, ya Bapak Ibu. Nah, tentunya dalam hal ini di dalam perusahaan mungkin ada apa namanya, karyawan tetap, ada juga karyawan kontrak, ya Bapak Ibu. Nah, karyawan kontrak ataupun juga karyawan tetap, nah, kesemuanya di sini mempunyai hak masing-masing. Ya, adapun yang menjadi karyawan kontrak, nah tentunya Bapak Ibu tentunya harus memperhatikan karyawan itu sendiri, memperhatikan dengan kata lain sampai kapan kontraknya habis. Ya, jadi jangan sampai kontrak karyawan itu sudah selesai tapi masih juga dipekerjakan, ya, tanpa barangkali tidak digaji karena Bapak Ibunya lupa atau pura-pura lupa gitu ya. Jadi kalau menjelang kontraknya habis, nah ini tentunya harus diingat, ya. Ketika kontraknya sudah habis, apakah akan diperpanjang atau cukup sampai di sini saja, gitu ya, selesai. Nah, ini tentunya harus diperhatikan, ya. Jadi jangan sampai mempekerjakan karyawan sudah habis kontraknya, tapi masih juga dipekerjakan. Kecuali kalau mau diperpanjang kontraknya atau mau diangkat menjadi karyawan tetap, nah itu lain masalah. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, tentunya ini harus diperhatikan. Kemudian juga tadi fungsi manajemen menurut Wessler, nah di sini ada pengertian dari fungsi manajemen menurut Mondi tahun 2008. Ya, di mana di sini ada penyediaan staff, ya, atau staffing. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, ya, HRD. Ya, tentunya perlu adanya pengembangan karir yang lebih baik ke depannya. Kemudian ada kompensasi yang akan diterima, ya. Kemudian keselamatan dan kesehatan. Nah, ini K3, ya. Keselamatan kerja dan kesehatan, atau kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, hampir sama itu Bapak Ibu ya. Hanya kata-katanya saja dibolak-balik. Ya, yang jelas adalah K3.
Kemudian ada hubungan kekaryawanan dan perburuan yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini menurut Mondi ya, hampir sama dengan pendapat yang tadi. Nah, staffing dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, ya ini merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini untuk staffing. Jadi dengan kata lain penempatan karyawan. Maka ada istilah dalam MSDM itu adalah the right man on the right place. Ya, jadi menempatkan seseorang pada tempat yang tepat. Ya, jadi sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan backgroundnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai kita menempatkan karyawan bukan pada tempatnya, ya, karena tidak sesuai dengan backgroundnya atau dengan keahliannya. Maka dalam hal ini perlu kita ketahui, perlu kita garis bawahi bahwa penempatan karyawan tentunya memang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan yang ada pada perusahaan. Tapi juga tentunya dalam hal penempatan karyawan itu sendiri disesuaikan dengan backgroundnya masing-masing. Nah, tapi tentunya juga dari awal buka lowongan kerja itu sudah ada ya kualifikasi dari jabatan-jabatan tersebut yang harus diisi. Nah, ini tergantung tentunya dari pelamarnya, melamar bagian apa atau divisi apa, ya tentunya disesuaikan dengan background masing-masing pelamar. Dan ketika sudah diterima, tentunya juga bagian HRD bisa mengecek apakah calon karyawan tersebut layak untuk ditempatkan pada satu bagian yang dilamarnya. Ya, misalkan bagian keuangan, Bapak Ibu ya. Bagian keuangan tentunya di sini dibutuhkan mereka yang backgroundnya adalah akuntansi, misalkan ya, dalam ini keuangan. Nah, tentunya di luar daripada akuntansi, ya, misalkan dia punya background ilmu sosial dan ilmu politik, tentu nggak nyambung ya, Bapak Ibu. Ataupun juga backgroundnya yang lain-lain, tentu tidak nyambung dengan divisi yang dibutuhkan. Nah, disinilah maka pentingnya adanya istilah the right man on the right place, ya, menempatkan seseorang pada tempat yang tepat agar kedepannya tentunya ini akan tercipta pekerjaan mereka yang mereka lakukan bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, penyediaan staf mencakup daripada analisis jabatan. Ini dari awal tentunya sudah diketahui apa saja pekerjaan yang akan diemban ya dari jabatan-jabatan yang akan diisi tersebut. Nah, siapa yang membuat tentunya dari bagian HRD. Ya, mereka tentunya harus ada analisis jabatan dari jabatan-jabatan yang lowong tersebut. Dari awal mereka tentunya harus bisa menuliskan ataupun juga mereka bisa memaparkan terlebih dahulu analisis jabatan tersebut agar jangan sampai diisi oleh orang-orang yang tidak mumpuni di dalamnya. Nah, kemudian perencanaan SDM ya, dari analisis yang ada maka kemudian ada perencanaan SDM. Ya, tentunya dalam hal ini bagaimana merekrutnya ya, direncanakan terlebih dahulu. Kemudian berapa gaji yang akan diberikan kepada karyawan tersebut apabila sudah direkrut, ya, bagaimana perekrutannya dan seterusnya. Nah, baru kemudian masuk pada perekrutan dan seleksi ya, sampai pada akhirnya karyawan tersebut diterima bekerja pada perusahaan tersebut. Nah, kalau sudah diterima Bapak Ibu sekalian, maka tentunya ada pengembangan ya, pengembangan HRD tersebut, Human Resource Development. Ya, di mana di sini fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi serta manajemen dan juga penilaian kinerja ya. Nah, ini menyangkut daripada pengembangan SDM itu sendiri. Nah, tentunya diharapkan SDM yang ataupun karyawan yang sudah diterima ini memiliki kinerja yang sangat baik, berkualitas ya, sehingga kedepannya diharapkan mampu untuk mengembangkan perusahaan lebih lanjut. Nah, ketika karyawan ini sudah mampu untuk mengembangkan pekerjaannya, mengembangkan karirnya, maka tentunya harus juga diperhatikan ya bagaimana karirnya ke depan ya, agar mereka juga merasa nyaman
ada apa namanya karir yang bisa ditapaki gitu ya, bisa dinaiki oleh masing-masing karyawan untuk kedepannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada kompensasi Bapak Ibu ya. Nah, di mana di sini kompensasi ini mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka. Nah, kompensasi ini ada tiga, Bapak Ibu. Ya, jadi ada kompensasi finansial langsung, di mana di sini bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, jadi tentunya disesuaikan juga dengan posisi ataupun jabatan daripada SDM tersebut yang sudah ada dalam perusahaan. Kemudian kompensasi finansial tidak langsung berupa tunjangan. Semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung. Ya, seperti cuti dibayar, cuti sakit, ya, liburan, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Ini kompensasi finansial yang sifatnya tidak langsung. Jadi misalkan ya misalkan ibu-ibu ya ada cuti karena melahirkan, walaupun cuti tetap dibayar ya, ataupun juga ada karyawan yang sakit ya di opname masuk rumah sakit ya, entah itu seminggu ya ataupun 2 minggu, tetap karyawan tersebut tetap dibayar walaupun sakit ya. Jadi jangan sampai karyawan tersebut tidak hadir karena sesuatu hal dan alasannya bisa diterima tapi ternyata tidak dibayar ya, kecuali kalau karyawan tersebut membolos. Nah, ini perlu dipertanyakan ya. Kalau sudah membolos tentunya perlu ada surat teguran ya Bapak Ibu, tapi tergantung juga ya berapa hari dia membolos ya. Kalaupun hanya 1 hari mungkin bisa apa namanya ditanyakan lebih lanjut ya, diobrolin gitu ya. Nah, ini kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan-tunjangan yang apa diberikan kepada para karyawan ya, termasuk juga asuransi kesehatan ya. Barangkali bekerja sama dengan BPJS ya, usaha UMKM tersebut, nah ini juga tentunya akan lebih baik ya. Ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan, atau barangkali juga dari usaha UMKM tersebut memberikan tunjangan asuransi ya, bekerja sama dengan pihak asuransi untuk memberikan asuransi kesehatan ataupun juga asuransi asuransi jiwa misalkan ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada kompensasi non finansial, di mana di sini ada kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Nah, ini non finansial. Perlakuan yang baik saja dari pimpinan itu sudah bisa dikatakan sebagai kompensasi ya, kompensasi non finansial ya, berupa pujian ya dari pimpinan kepada karyawan ya. Nah, ini merupakan kepuasan ya, karena itu akan mempengaruhi daripada psikologis karyawan itu sendiri ya, dipuji, diberikan senyuman ya, ataupun juga apa namanya diajak ngobrol, ditegur oleh pimpinan, misalkan ketika pimpinan tersebut lewat di meja kerja karyawan, kemudian karyawan itu tidak melihat, malah pimpinan yang menegurnya, gitu ya, menyampaikan selamat pagi, gitu ya, apa kabar, menanyakan kabar saja itu sudah menjadi masukan yang sangat berharga, akan menjadi kesenangan bagi karyawan karena merasa diperhatikan. Ini ya, jadi hal-hal kecil seperti itu menjadi sangat besar artinya bagi karyawan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini masih uraian yang sama ya, tentang kompensasi ya, gaji dan juga insentif ya. Kita lihat yang lain di sini, ada keselamatan kerja ya dan kesehatan. Nah, ini ya. Keselamatan di sini adalah terlindunginya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, ini ya K3-nya. Apalagi mereka yang bekerja cukup apa namanya cukup menyeramkan, misalkan ya Bapak Ibu. Ya, misalkan seperti pembersih gedung bertingkat ya. Ini kan juga membutuhkan keahlian tersendiri. Jadi jangan sampai terjadi kecelakaan dan harus benar-benar safety tentunya ya Bapak Ibu ya, mereka yang bersihkan gedung bertingkat ya dari luar. Nah, ini keselamatannya tentunya harus benar-benar
diperhatikan dan menjadi proteksi yang sangat dominan yang harus diperhatikan oleh pimpinan terhadap karyawannya. Dalam hal kesehatan, terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Nah, kedua aspek di atas penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi keselamatan kerja dan kesehatan ini harus benar-benar diperhatikan oleh pimpinan perusahaan kepada para karyawannya. Ya, apapun itu, intinya adalah keamanan dan kenyamanan terlebih dahulu. Ini yang harus dikedepankan guna menciptakan suasana kerja yang produktif, suasana kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan itu sendiri. Sebab kalau itu tidak ada, ya karyawan juga tentunya akan merasa tidak betah. Ya, kalau suasana kerjanya tidak nyaman, lingkungan kerja tidak nyaman, ruang kerjanya yang tidak nyaman. Misalkan ruang kerjanya, mohon maaf, bau gitu ya, misalkan tidak ada pengharum ruangan, ataupun juga tidak ada pendingin ruangan, ya sehingga gerah, pengap gitu ya. Nah, misalkan ada karyawan yang mengeluh terhadap pimpinan karena barangkali ada AC-nya rusak ya, mengadu kepada pihak pimpinan, ya tentunya ini harus segera di follow up. Ya, jadi jangan sampai berlarut-larut. Kalau ini berlarut-larut, nah tentunya karyawan akan berpikir sendiri ya. Saya sudah menyampaikan laporan saya kepada pihak pimpinan ya bahwa ruangan tersebut ruang kerjanya bau ataupun juga panas karena pendingin ruangan tidak berfungsi secara baik. Ya, sehari, 2 hari, seminggu, ya 2 minggu tidak ada follow up juga. Nah, ini juga menjadi karyawan tersebut tentu akan menjadi resah gitu ya. Suasana kerja yang seperti itu dan bukan mustahil nanti dia akan bolos bekerja ya. Jadi akan melakukan sesuatu yang sifatnya itu mohon diperhatikan gitu ya, minta perhatian kepada pimpinan perusahaan agar ruang kerjanya diperbaiki gitu ya. Jadi jangan sampai kegerahan ya ataupun juga ruang kerjanya menjadi tidak nyaman. Ada laporan dari bawahan kepada pimpinan, tentunya ini harus ditindaklanjuti ya Bapak Ibu. Jadi jangan dibiarkan saja karena itu akan menyangkut daripada psikologis juga bagi karyawan itu ke depannya ya dalam bekerja. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi K3 ini sangatlah penting untuk diperhatikan. Kemudian adanya saling terhubungan fungsi-fungsi MSDM. Jadi saling berhubungan tentunya satu sama lain. Ya, maksudnya begitu. Bapak Ibu sekalian, jadi seluruh bidang fungsional MSDM saling terhubung erat ya satu dengan yang lain. Keputusan-keputusan di satu bidang akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh. Misalkan merekrut calon berkualitas terbaik hanya akan membuang waktu, ya tenaga, uang, ya jika kompensasi yang diberikan tidak bisa memotivasi karyawan. Jadi dalam hal perekrutan karyawan itu sangat ketat, ya syarat dan prosedurnya sangat ketat. Tapi ketika sudah direkrut, ya karyawan tersebut sudah masuk, ya ternyata jumlah kompensasinya tidak memadai ataupun juga misalkan gaji pokok cukuplah gitu ya, tapi insentif atau tunjangan-tunjangan lainnya ternyata tidak diberikan ataupun sangat kurang. Nah, maka di sini memang pihak perusahaan haruslah transparan gitu ya dari awal ya. Nah, maka ketika karyawan itu dalam perekrutan tentu ada yang namanya interview ya ataupun juga wawancara. Nah, wawancara ini biasanya ada beberapa kali ya, tidak hanya sekali, bisa jadi 2 kali ataupun 3 kali interview ya, baik itu dengan pihak HRD ya, kemudian yang terakhir dengan owner, dengan pemiliknya gitu ya. Nah, dari wawancara ataupun interview tersebut perusahaan bisa menyampaikan secara gamblang, secara transparan berapa nantinya jumlah gaji ataupun juga jumlah kompensasi yang akan dia berikan kepada karyawan tersebut. Ya, semuanya transparan saja supaya ya istilahnya adalah
tidak ada dusta di antara kita, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai karyawan sudah masuk, ternyata mungkin merasa dizolimi, gitu ya, karena kompensasinya tidak dibayar sepenuhnya, ya, ataupun juga tidak ada, ya, kompensasi tersebut, ada janji yang tidak diberikan, tidak tersampaikan. Nah, ini tentunya tidak elok, ya, bagi apa namanya perjalanan daripada perusahaan tersebut ke depannya. Karena karyawan tentunya merasa dibohongi. Nah, maka dari awal harus transparan semuanya. Kemudian ketika sudah berjalan, tentunya apa yang menjadi hak dan kewajiban karyawan, terutama hak-haknya tentunya diberikan sesuai dengan janji-janji yang ada pada lowongan kerja tersebut. Dan ketika wawancara juga apa yang dijanjikan itu dapat diwujudkan, ya, dapat di follow up. Nah, sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif, ya, tanpa ditunjang lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawan. Nah, ini tadi sudah, ya. Jadi kompensasi juga, suasana kerja juga tentunya harus tercipta selaras, ya, serasi dan juga harmonis tentunya. Jika ada suatu permasalahan, ya, misalkan karyawan ketika dalam bekerja kok kelihatannya lesu, gitu ya, pimpinan memperhatikan itu. Jangan segan-segan untuk bertanya pada karyawan tersebut, ya dengan cara bercanda ataupun juga barangkali dipanggil ke ruangan, ya, sambil bertanya ada apa kok hari ini kayaknya agak lain, ya, dalam artian kok lesu, mungkinkah ada permasalahan atau apa, gitu ya. Jadi dalam hal ini pimpinan perusahaan hendaknya menganggap karyawan itu tidak hanya sebagai karyawan biasa, tapi juga sebagai bagian, ya, dari keluarga perusahaan. Dan memang harusnya seperti itu. Kalau dianggap sebagai aset, tentunya apapun sikap ataupun juga tingkah laku karyawan, pimpinan tentunya harus mengetahui, ya, dan jangan segan-segan untuk bertanya pada karyawan apabila ada hal-hal yang dirasa kurang wajar. Dan itu menjadi, dan secara psikologis tentunya itu akan menjadi apa namanya kebahagiaan tersendiri bagi karyawan karena dirinya merasa diperhatikan oleh pimpinan perusahaan. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam mengelola karyawan ini, mengelola SDM, tentunya harus benar-benar pimpinan perusahaan harus menganggap sebagai aset dan apa namanya segala kebutuhan karyawan bisa dipenuhi tentunya. Nah, ada tantangan dalam mengelola SDM ini tadi sudah, ya, pada slide apa di awal tadi, ya. Ini sudah. Kemudian kita lihat di sini adanya fungsi manajemen SDM, ya. Fungsi-fungsinya tentunya ada analisis jabatan, ya, yang tadi sudah saya uraikan. Apapun itu yang ada pada perusahaan, ya, dari struktur organisasi tentunya harus dibuat kalau apa namanya UMKM ini akan berkembang lebih lanjut dan dirasa akan berkembang, maka dibuatlah dari awal adanya struktur organisasi apa yang dibutuhkan saat ini, ya. Kemudian juga dibuat analisa jabatannya dari masing-masing struktur organisasi yang tersedia tersebut, ya. Apa job desk-nya, dari awal sudah harus ada pengembangan lebih lanjut dan harus ada apa direncanakan dari awal, ya. Minimal struktur organisasi yang sangat sederhana tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam hal ini. Sekali lagi dalam rekrut karyawan tentunya disesuaikan dengan jumlah kebutuhan yang diperlukan dari organisasi tersebut, dari UMKM kita Bapak Ibu, ya. Tentunya disesuaikan. Nah, ini analisa jabatan. Jadi jangan merekrut karyawan tapi sebenarnya bagian tersebut tidak penting, ya, atau belum diperlukan, ya, untuk saat ini tentunya akan sia-sia. Jadi rekrutlah, ya, merekrut karyawan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Misalkan bagian produksi, ya, kekurangan karyawan. Nah, tentunya harus ada, ya, apa namanya karyawan baru yang masuk. Dan kemudian juga tentunya dianalisa apa saja yang harus dilakukan dalam posisi jabatan tersebut. Nah, masuk pada perencanaan tenaga kerja. Ini berkesinambungan, ya Bapak Ibu. Ya, dari analisa jabatan tentunya kemudian turun kepada perencanaan tenaga kerja. Siapa yang akan direkrut? Ya, orang-orangnya seperti apa?
Nah, kualifikasinya juga harus dilakukan, harus ditentukan seperti apa kualifikasi dari mereka yang akan direkrut ke depannya. Kemudian merekrut karyawan, dan juga tadi sudah di awal ya, merekrut karyawan, rekrutmennya. Ya, dalam merekrut karyawan memakai media apa. Kemudian nantinya ada pemanggilan kepada karyawan tersebut ya untuk mengikuti tes, ya entah itu tesnya dilakukan secara online ataupun juga offline ataupun juga nantinya ada interview. Ya, kalau dahulu ketika era Covid semuanya dilakukan secara online ya dengan menggunakan media Zoom meeting. Ya sampai sekarang juga masih ada yang seperti itu. Tapi biasanya sekarang ini sudah kembali normal, maka biasanya diadakan secara offline. Ya, terutama dalam hal wawancara atau interview. Biasanya pimpinan ingin melihat langsung ya bagaimana kondisi daripada karyawannya tersebut. Ya, maka dilakukan secara offline. Nah, ini untuk rekrutmen ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian hubungan kerja, ya bagaimana nantinya sistem kerjanya, ya. Nah ini tentunya disampaikan tentunya pada calon-calon karyawan. Ada seleksi, ya tadi juga sudah ada orientasi dan penempatan, kemudian pelatihan dan pengembangan. Nah ini tentunya harus dilakukan guna untuk karir ke depannya. Ya penilaian prestasi kerja, termasuk juga dalam hal ini kinerja karyawan itu sendiri harus ada penilaian lebih lanjut. Ya, kemudian juga ada kompensasi ya yang diterima, tadi ada kompensasi secara langsung, ya ada kompensasi tidak langsung dan pemeliharaan karyawan. Ya, Bapak Ibu semuanya. Ini menjadi penting tentunya pemeliharaan karyawan ini. Ya, karyawan yang sudah diterima sudah masuk dalam perusahaan, tentunya dalam hal ini dibuatlah sebetah mungkin Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ada karyawan yang merasa tidak betah sehingga dan tidak ada yang menanyakan gitu ya, dan dari hari ke hari merasa tidak betah. Nah ini juga tentunya akan menjadi momok ke depannya ya, bukan mustahil dia akan resign dengan sendirinya. Maka perlu adanya pemeliharaan karyawan yang efektif dan efisien. Jadi dengan kata lain, jangan jangan dibiarkan ada karyawan yang bermasalah atau ada karyawan yang kinerjanya barangkali turun, ya dilihat dari hasil penilaian. Nah ini harus segera diambil tindakan, ya. Nah, apa tindakannya? Tentunya bisa dipanggil, ya, bisa diinterview, ya, apa namanya, ditanyakan secara lebih lanjut, lebih komprehensif, ya, apa sebabnya, kenapa kinerjanya menurun. Jadi ada pendekatan, ya, dari pimpinan kepada karyawan. Jika pimpinan tidak ingin kehilangan karyawan atau menjadi resign nantinya. Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian di sini ada mengelola SDM tanpa teknologi. Ya, maka tentunya akan sulit berkembang ya Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah saya sampaikan. Jika segalanya dilakukan hanya dengan kertas, tentunya ini tidak elok ya Bapak Ibu sekalian. Maka apalagi teknologi sudah semakin berkembang, sudah semakin canggih, minimal pimpinan juga memiliki laptop ya untuk bisa mengantisipasi ya, kemudian juga mengakomodir semua pekerjaan yang ada, mengakomodir semua data-data perusahaan termasuk data-data karyawan. Ya, kesemuanya harus bisa dikelola secara baik. Maka di sini teknologi menjadi amat penting sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang semakin pesat ya. Jadi ini sulit berkembang ya jika tanpa teknologi, manual dan tidak efisien tentunya ya, manual dan tidak efisien. Kemudian akan terjadi human error, rentan terjadinya kesalahan. Maka ini jangan sampai terjadi ya kalau memakai kertas ya. Nah, kemudian kertas tentunya tidak ramah bagi lingkungan. Nah, ini perlu diketahui. Ya, kalau misalkan UMKM Bapak Ibu sifatnya masih mikro ataupun kecil, apalagi jumlah karyawannya hanya 5 orang barangkali tidak lebih, dan tentunya masih wajar menggunakan media kertas ya. Tapi kalau sudah lebih dari 20 orang ya, bahkan sampai mencapai puluhan, mencapai 100 orang, tentunya perlu adanya apa namanya koordinasi dengan melakukan dengan menggunakan media teknologi canggih ya, menggunakan laptop tentu itu lebih baik ya. Banyak tantangan dalam mengelola SDM bagi UMKM, penting untuk beradaptasi dengan teknologi. Nah ini yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu. Nah ada
4 kesalahan ya dasar dalam pengelolaan SDM dalam UMKM. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkadang usaha tersebut ini tidak ada aturan tata tertib tertulis. Ya, walaupun usahanya masih sifatnya mikro ataupun usahanya kecil, bukan berarti tata tertib tidak ada ya Bapak Ibu. Tata tertib tetap harus ditulis ya, harus tetap ada dan tertulis supaya karyawan mengetahui ya bagaimana apa namanya aturan-aturan yang berlaku ya, walaupun perusahaan karyawannya masih sangat sedikit ya, aturan yang berlaku tetap harus ditulis, harus ditetapkan dan harus ada tentunya agar mereka mengetahui bahwa di tempat kerjanya ya di perusahaan tersebut walaupun sifatnya kecil tetap ada aturan yang harus ditaati. Jangan sampai karyawan berlaku seenaknya saja ya, hal lain misalkan ya dalam hal berpakaian. Ya oke lah, mungkin barangkali tidak ada seragam, tapi sewajarnya dalam bekerja, misalkan memakai kemeja, ya, memakai celana panjang, ya, rambut disisir rapi, kemudian juga memakai sepatu, gitu ya, nah, sepatu untuk bekerja. Nah, lain halnya kalau misalkan di apa dalam ruangan kerja tidak harus membuka sepatu, ya, kayak di masjid misalkan ya. Nah, lain halnya ada aturan. Nah itu ada aturan tentunya ya yang tertulis. Jadi bagaimana aturannya tentunya itu semua ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Jadi walaupun usaha usaha Bapak Ibu sifatnya kecil ataupun mikro ya, bukan berarti tidak ada tata tertib. Semuanya tentunya harus tetap ada tata tertib yang tertulis, yang disampaikan supaya semua pihak bisa mematuhi aturan-aturan yang ada. Kemudian jam kerja yang panjang. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang tadi saya katakan ada apa namanya karyawan tetap dan juga ada karyawan kontrak ya. Nah, tentunya jam kerja dalam hal ini harus dibatasi ya, bukan berarti karyawan tetap ya bekerja dari pagi dari jam 8 sampai dengan malam hari jam 10 malam ya, karena pekerjaannya menumpuk ya, alasannya seperti itu dari pimpinan perusahaan ya, tetap harus ada pembatasan jam kerja ya. Jadi apalagi mereka dibiarkan bekerja sampai larut malam tapi ternyata tidak ada uang lembur. Nah, ini juga menjadi momok ya bagi karyawan tersebut ke depannya. Mereka tentunya dalam bekerja memerlukan kompensasi, itu yang diharapkan tentunya. Ya, gaji, upah, dan juga tentunya ada uang lembur. Ya, tentunya yang namanya karyawan membutuhkan itu semua apabila diperlukan untuk lembur. Jadi jangan biarkan mereka bekerja lembur tapi tidak dibayar. Nah, ini nantinya tentunya akan menjadi PR ke depannya ya bagi perjalanan perusahaan tersebut ke depannya. Ya, bukan mustahil nanti akan resign satu-satu. Nah, ini ya, jadi jam kerja yang panjang ini tentunya tidak efektif. Ya, efektif apabila ini diperlakukan dengan lembur dan ada uangnya tentunya ya, ada honornya. Ya, tapi apabila itu tidak ada sama sekali, maka ini sama saja membuat karyawan tidak betah. Ya, dan itu tidak hanya untuk karyawan tetap, untuk karyawan kontrak juga harus jelas. Ya, jam kerjanya sampai jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian kontraknya juga di apa dalam surat kontrak juga tentunya harus jelas. Ya, kontraknya sampai kapan, sampai tanggal berapa, ya tahun berapa. Nah, ini tentunya kesemuanya ini menjadi perhatian bagi pengusaha UMKM. Jadi jangan sampai apa namanya jam kerja ini tidak diperhatikan, mereka asik saja bekerja, ya yang penting usaha UMKM tersebut bisa maju. Tentu tidak demikian ya Bapak Ibu sekalian. Tetap kedisiplinan harus dipatuhi. Kemudian belum memiliki struktur gaji yang jelas. Nah ini Bapak Ibu ya, ada karyawan baru yang baru masuk, gajinya disamaratakan dengan karyawan yang lama. Udah gitu karyawan yang lama juga sudah ada posisi gitu ya. Karyawan yang baru masuk gajinya disamakan dengan karyawan yang sudah lama tersebut dan punya posisi. Tentu ini tidak adil ya Bapak Ibu. Jadi struktur gaji di sini harus jelas ya. Karyawan baru yang baru masuk digaji berapa gitu ya. Kemudian juga yang lama bagaimana ya apa namanya untuk penggajian ini ya, kalau untuk UMKM yang sifatnya
menengah ke atas, apalagi sudah maju, tentu bisa menyesuaikan dengan apa namanya UMP ya di masing-masing provinsi. Tapi kalau yang apa usaha yang sifatnya masih mikro ataupun kecil, ini tentunya disesuaikan dan dibicarakan dengan calon karyawan yang akan direkrut ya. Jadi jangan sampai untuk penggajian ini tidak dibicarakan karena ini masalah yang sangat riskan ya Bapak Ibu dan masalah yang sangat penting tentunya harus dibahas. Ya, jadi jangan sampai karyawan tidak mengetahui ya berapa jumlah gaji yang akan dia terima nantinya ketika sudah bekerja. Walaupun usaha Bapak Ibu masih mikro ataupun kecil sifatnya, tetap harus dibicarakan dengan calon karyawan yang akan direkrut. Nah ini. Kemudian status karyawan yang tidak jelas, ya adanya karyawan tetap dan karyawan kontrak yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, Bapak Ibu, ya. Jadi harus jelas terlebih dahulu. Apabila Bapak Ibu ingin mengambil karyawan tetap dari karyawan kontrak, ya boleh-boleh saja, ya sah-sah saja, ya dengan diangkat tentunya dengan adanya surat, ya surat keputusan dari perusahaan bahwa karyawan kontrak tersebut akan diangkat menjadi karyawan tetap. Ini boleh-boleh saja. Ya, dan jam kerjanya juga harus jelas. Intinya keempat hal ini harus diperhatikan dalam UMKM ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam mengelola kinerja ya tentunya perusahaan harus mengetahui ya untuk kinerja ini supaya kinerja karyawan meningkat, kinerja perusahaan juga meningkat. Ya, ada uraian tugas, job desk yang secara jelas ya yang diatur. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan dalam analisa jabatan. Jadi ada struktur organisasi, tapi juga tentunya harus dijelaskan dalam analisa jabatan tersebut, dalam job desk-nya. Ya, jadi paparan tentang job desk tersebut secara jelas, secara gamblang. Ya, apa-apa yang harus dilakukan oleh karyawan. Karena ini menyangkut daripada rutinitas karyawan kesehariannya. Ya, jadi semua rutinitas keseharian karyawan itu ada pada paparan dari job desk yang harus dilakukan oleh masing-masing karyawan atau oleh masing-masing SDM dalam perusahaannya. Ya, ada paparan, ada bentangan atas semua tugas jabatan. Kemudian juga ada KPI, Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama. Ya, nah ini yang diukur tentunya dari kinerja masing-masing karyawan. Ya, secara 3 bulan ataupun juga secara 1 tahun ya boleh-boleh saja. Tergantung kebutuhan ataupun keinginan dari para pengusaha UMKM tersebut. Kemudian ada performance appraisal atau penilaian kinerja. Ini tadi ya, penilaian kinerja. Menilai performa karyawan. Ya, bagaimana hasil kinerja mereka. Tentu harus ada penilaian lebih lanjut yang tadi sudah saya sempat jelaskan juga di awal. Dan ada SOP ya, standar operasional prosedur. Sebuah panduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi. Nah, ini untuk SOP. Nah, dalam penyeleksian ya, tentunya disesuaikan dengan bagaimana UMKM tersebut membutuhkan karyawan, Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini ada nah ini tahap-tahap seleksi Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun ini juga disesuaikan dengan bagaimana kondisi perusahaan untuk menyeleksi daripada calon-calon karyawan yang akan direkrut. Ya, tapi biasanya tahapan seleksi ini ya yang sudah terpapar tentunya ini dilakukan biasanya untuk perusahaan yang sudah berkembang ya. Ada pemeriksaan referensi ya, ada psikotes. Nah, ini biasanya ada tes-tes yang harus dilakukan ya. Dalam hal ini adalah psikotes supaya untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologi daripada karyawan tersebut. Ya, diadakan psikotes. Nah, ini biasa dilakukan di setiap perusahaan, entah itu perusahaan besar atau perusahaan kecil. Kemudian ada interview ya Bapak Ibu, wawancara pertama itu biasanya dengan HRD ya atau interview. Nah, ini biasanya ditanyakan tentang bagaimana latar belakang ataupun juga background daripada calon karyawan tersebut. Ya, diadakan wawancara. Nah, kemudian pemeriksaan kesehatan. Nah, ini juga penting tentunya dilakukan guna untuk mengetahui
sejauh mana kesehatan daripada pelamar tersebut atau calon karyawan tersebut. Kesehatannya cukup baik atau ada penyakit barangkali yang diderita gitu ya. Nah, calon karyawan tentunya hendaknya juga jujur ya kepada pihak yang mewawancarai ataupun juga pihak perusahaan. Ya, apakah dia ada suatu penyakit yang dia derita ataupun tidak. Ya, katakan saja secara jujur. Kemudian ada tes praktek kerja. Nah, ini biasanya akan dilakukan tentunya ya Bapak Ibu, akan dilakukan tes ya ataupun juga ujian dari praktek kerja sesuai dengan apa yang dilamar tentunya. Ya, tentunya diadakan tes supaya untuk mengetahui bagaimana keahlian yang dimiliki oleh pelamar tersebut atau calon karyawan tersebut. Nah, apabila semuanya sudah dilewati, masuk kepada yang berikutnya, yaitu wawancara kedua atau interview dengan calon atasan atau user. Nah, di sini user hendaknya menyampaikan ya berapa jumlah kompensasi yang akan diterima nantinya oleh karyawan tersebut dalam bekerja supaya tidak ada dusta di antara kita gitu ya Bapak Ibu sekalian, supaya semuanya jelas, transparan ya, apa saja yang menjadi hak-haknya. Nah, itu diutarakan. Tapi juga diutarakan juga apa kewajiban karyawan nantinya jika sudah diterima. Jadi kesemuanya balance ya. Semuanya disampaikan saja secara transparan. Nah, ini wawancara yang kedua ya dengan calon atasan ataupun user. Ya, dan juga apa namanya dari user tersebut bisa mengetahui apakah karyawan tersebut mau menerima jumlah kompensasi yang akan diberikan nantinya ya. Ada juga ya perusahaan yang tawar menawar dalam hal ini, jadi apa namanya menawarkan terlebih dahulu berapa jumlah kompensasi yang akan diberikan, kemudian setelah itu calon karyawan boleh untuk menawar ya. Itu bisa saja dilakukan ketika interview yang kedua ini ya dengan calon atasan atau user. Ya, tapi yang jelas dalam hal ini kesemuanya harus transparan. Nah, dari kesemuanya tersebut baru kemudian ada keputusan penarikan karyawan baru. Ya, apakah resmi diterima atau bagaimana nantinya ya. Nah, hendaknya tentunya setelah semua tes yang dilalui termasuk juga wawancara tadi sudah selesai, maka keputusan selanjutnya diterima atau tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya dalam hal ini pengumumannya bisa dilakukan secara online ataupun juga offline ya, tapi biasanya online semuanya ya Bapak Ibu. Semua tergantung daripada tingkat kebutuhan ataupun juga keperluan daripada perusahaan tersebut. Nah, inilah tahap-tahap seleksi ya. Nah, kemudian juga ada pelatihan dan pengembangan di mana di sini pelatihan ini merupakan proses pengajaran keterampilan dasar sesuai tuntutan pekerjaan kepada karyawan baru. Misalkan penggunaan mesin-mesin ya Bapak Ibu, maka akan diberikan pelatihan. Ya, walaupun barangkali karyawan baru yang sudah direkrut sudah memiliki pengalaman, tapi bukan berarti mereka tidak dikenalkan dengan mesin-mesin yang baru yang akan mereka nanti lakukan dalam pekerjaan mereka. Maka dilakukan adanya pelatihan. Ya, ini hanyalah salah satu contoh saja ya, pelatihan untuk mereka yang apa namanya bekerja dengan menggunakan mesin ya dan hal-hal lainnya. Dan tentunya pelatihan ini nantinya juga ke depannya walaupun karyawan sudah direkrut, nanti bukan berarti pelatihan tidak ada. Ya, silakan diberikan dari bagian HRD, pelatihan diberikan juga kepada karyawan yang sudah diterima. Kemudian ada pengembangan, ya segala upaya untuk meningkatkan kinerja manajemen saat ini ataupun masa depan dengan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap. Nah, ini ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ada pengetahuan, keterampilan untuk pengembangan selanjutnya. Dan bukan mustahil dari pihak perusahaan ya memberikan beasiswa misalkan ya kepada karyawannya. Misalkan karena pengusaha tersebut atau pimpinan melirik karyawan tersebut untuk menduduki suatu posisi tertentu ya yang barangkali membutuhkan pengetahuan yang lebih mumpuni di bidangnya, maka diberikan beasiswa untuk meneruskan kuliah misalkan ya, guna untuk pengembangan karir selanjutnya karyawan tersebut ke depannya. Dan ini tentunya amat baik ya Bapak Ibu sekalian,
bagi kinerja karyawan itu sendiri ke depannya. Maka perlu adanya pengembangan-pengembangan yang lebih lanjut seperti itu. Ya, jadi pelatihan dan pengembangan ini tidak hanya untuk karyawan ya karyawan baru, tapi juga karyawan yang lama juga tentunya diperlukan guna untuk peningkatan kinerja ke depannya. Nah, tentunya pelatihan tersebut ada tujuannya ya Bapak Ibu sekalian. Ya, tujuan pelatihan guna untuk meningkatkan kuantitas output. Ya, tentunya jumlah produksi yang dihasilkan lebih banyak. Ya, tapi juga kualitasnya juga tentunya akan lebih baik. Nah, ini misalkan ya. Jadi untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas output nantinya ke depannya, kinerja atau produktivitas yang dihasilkan. Nah, untuk menurunkan biaya dan perawatan akibat kerusakan. Nah, ini juga menjadi tujuan daripada pelatihan itu sendiri. Jadi ada biaya-biaya ataupun perawatan yang barangkali akan lebih besar nantinya dilakukan, maka perlu efisiensi dalam hal ini ya, perlu penghematan. Nah, karyawan yang baik ya dalam hal ini dia sudah tahu ya bagaimana untuk menggunakan ataupun juga memanfaatkan ya aset-aset yang ada pada perusahaan secara optimal. Jadi jangan sampai terjadi pemborosan biaya ya ataupun juga perawatan lainnya. Nah, mesin apabila sudah tidak digunakan lagi maka harus dimatikan ya atau sudah kelamaan dipergunakan maka perlu diistirahatkan. Ya, jadi jangan sampai terjadi kerusakan mesin misalkan. Nah, ini hal-hal seperti ini tentunya karyawan harus mengetahui bagaimana agar supaya terjadi efisiensi, terjadi penghematan, jangan sampai terjadi pemborosan. Kemudian untuk menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan. Nah, ini tadi ya K3 masuk dalam K3 ya keselamatan kerja dan kesehatan. Jadi jangan sampai terjadi kecelakaan, maka perlu adanya safety tentunya ya, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Nah, untuk menurunkan turnover, ketidakhadiran dan kerja serta meningkatkan kepuasan kerja. Ya, turnover Bapak Ibu sekalian, resign yang besar-besaran terjadi. Maka di sini perlu adanya pemeliharaan SDM yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan agar jangan sampai terjadi turnover, ya terjadinya resign yang besar-besaran. Kalau itu terjadi, ya maka alamat buruk bagi perusahaan. Ya bukan berarti jangan sampai berpikiran kalau mereka resign kan masih bisa cari yang lain, ya. Memang mau bisa dicari yang lain, karyawan yang lain, tapi tentunya apa yang sudah ada di dalam perusahaan, apalagi sudah klop gitu ya, sudah harmonis, sudah sudah tercipta chemistry. Nah ini ya, sayang apabila terjadi resign yang besar-besaran Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karyawan yang sudah ada hendaknya dipelihara sebaik mungkin. Jadi jangan sampai terjadi resign yang terjadi besar-besaran. Ini tujuan pelatihan. Dan juga ini tujuan pengembangan tentunya meningkatkan moral karyawan, memberikan kesempatan bagi peningkatan karir, ya, meningkatkan kemampuan manajer dalam mengambil keputusan, meningkatkan kepemimpinan seseorang untuk menjadi lebih baik, ya, dan meningkatkan balas jasa atas kinerja yang sudah dilakukan. Nah, intinya adalah dalam pengembangan ini mereka bisa diberikan kesempatan untuk kuliah lagi, gitu ya, beasiswa, entah itu beasiswa dari perusahaan atau dicarikan beasiswa yang lain ya dengan adanya hubungan kemitraan dengan pihak lain sehingga karyawan benar-benar merasa diperhatikan ya Bapak Ibu. Nah ini ada teknik-teknik pelatihan dan pengembangan ya Bapak Ibu sekalian, ada on the job training. Ini merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. Nah, ini on the job training ya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu tentunya sudah sudah lebih mengetahui tentang hal ini ya apabila di usahanya di UMKM-nya barangkali sudah ada on the job training. Kemudian juga ada coaching ya, penyelia atau atasan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka dan penugasan sementara ya pada posisi tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan.
Nah, pemeliharaan karyawan yang tadi saya sempat sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Jadi pemeliharaan karyawan ini adalah pemimpin perusahaan harus dapat menjaga kemampuan, keinginan, kesetiaan, dan kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaannya untuk sebuah perusahaan. Perlu dilakukan upaya untuk melindungi tubuh, jiwa, dan raga karyawan dari berbagai bahaya untuk menjaga vitalitas tenaga kerja. Menurutnya, semangat kerja karyawan ini adalah masalah umum yang sering terjadi pada setiap perusahaan, baik perusahaan pemerintah, perusahaan swasta, industri maupun organisasi. Maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, karyawan yang sudah ada maka hendaknya dijaga karena itu merupakan aset bagi perusahaan, kekayaan bagi perusahaan, ya, harta yang tak ternilai gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dijaga dengan benar. Kemudian juga keselamatan mereka, keamanan mereka, kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka hendaknya dapat dipenuhi. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentu disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada pada perusahaan. Jadi jangan sampai karyawan merasa tidak diperhatikan, ya merasa dizolimi, ya sehingga mereka merasa tidak betah, sehingga mereka resign satu persatu. Tentu ini tidak elok bagi pengembangan perusahaan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin kita bisa sharing ya dari Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang punya usaha UMKM, silakan nantinya sharing ya guna untuk menambah pengetahuan kita bersama Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana menghadapi karyawan-karyawan, barangkali ada karyawan yang nyeleneh atau bagaimana ya. Kemudian karyawan sendiri yang barangkali dari Bapak Ibu juga ada karyawan dari UMKM, ya silakan untuk sharing di sini. Apakah ada yang merasa tidak diperhatikan, ya tidak dipedulikan oleh pihak perusahaan, ya boleh-boleh saja silakan nantinya ya sharing di sini. Ya sedikit lagi saya lanjutkan di sini. Jika tidak ada penanganan yang serius dan perhatian lebih lanjut, hal tersebut dapat menjadi bom waktu bagi perusahaan karena secara tidak langsung menurunkan performa perusahaan secara operasional bahkan fungsional. Pemeliharaan karyawan dalam setiap organisasi sangat penting untuk mencegah hal ini terjadi. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada karyawan ya yang barangkali ada laporan tapi pihak pimpinan perusahaan diam aja ya, dan ini akan menjadi bom waktu nantinya. Ya, kenapa? Mereka tentunya merasa tidak diperhatikan. Jika manajer kurang memperhatikan pemeliharaan karyawan, semangat kerja, sikap dan kesetiaan karyawan akan menurun. Absensi dan turnover yang meningkat dan tingkat disiplin mengalami penurunan. Berdampak kepada penurunan pengembangan, kompensasi dan pengintegrasian karyawan dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Nah inilah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, harap diperhatikan dengan baik ya bagaimana karyawan yang kita miliki dalam perusahaan. Jangan sampai mereka ada permasalahan tapi didiemin aja gitu ya. Nah, nantinya mereka tentunya akan merasa tidak nyaman dan menjadi bom waktu nantinya ya untuk kedepannya ya. Nah ini yang perlu kita ketahui juga ya, klasifikasi jumlah usaha ya. Jadi usaha kecil dan mikro biasanya itu tidak lebih dari 4 orang ataupun 5 orang. Usaha menengah 20 sampai 99, usaha besar itu di atas 99 orang. Nah ini ya. Dan kesemuanya tentunya memerlukan teknologi dalam pengelolaan tenaga kerja ini. Nah, ini undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Nah, Bapak Ibu sekalian ini nanti bisa dibaca saja. Ya, nah ini contoh-contoh UMKM yang ada. Barangkali Bapak Ibu semuanya ada yang berkecimpung di bidang usaha UMKM ini ya. Ada industri kecil, skala rumah tangga, usaha kerajinan tangan, ya pedagang kecil, asongan, pengecer koran, usaha di bidang kuliner, usaha bidang fashion, ya toko kelontong ataupun juga usaha laundry dan lain sebagainya. Nanti kita bisa sharing atau bisa curhat juga ya Bapak Ibu, ya. Ya ini ya untuk kompetensi kedepannya tentunya kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan ya, ada pengetahuan, ada skill dan juga ada attitude. Ini yang paling utama ya, attitude daripada karyawan. Sikapnya inilah yang kita butuhkan. Bagaimana attitude mereka ya. Karyawan bisa dikatakan tidak ada artinya tanpa attitude ini ya.
Attitude yang baik atau akhlak yang baik tentunya ya, ini tentunya akan menyenangkan semua pihak, termasuk juga pimpinan. Ini ya hasil yang diharapkan, kemampuan SDM meningkat, SDM tentunya karir SDM itu juga akan semakin meningkat dan UMKM juga akan berkembang, ya akan tumbuh dan berkembang ke depannya. Atau istilahnya adalah UMKM akan naik kelas, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu, setelah ini silakan untuk sharing-sharing. Ya, dari Bapak Ibu barangkali ada yang punya usaha atau dari Bapak Ibu ada yang menjadi karyawan dalam UMKM. Ya, silakan untuk sharing-sharing ataupun curhat, gitu ya. Demikian dari saya kembalikan kepada Bapak Dani Indianto. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamal dari paparannya gitu ya. Mungkin juga nanti saya mengundang teman-teman yang punya pengalaman di lapangan gitu ya. Karena sebenarnya problem kita di ilmu manajemen itu kan textbooknya itu hampir rata-rata untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Sehingga segala sesuatunya itu demikian baku gitu ya. Dan mungkin sudah ada aturan-aturannya gitu ya. Nah, tapi pada saat mau diterapkan ke UMKM gitu ya, mungkin ada teman-teman tuh punya riset gitu ya, apakah riset tentang persepsi karyawan, apakah riset tentang persepsi pemilik usaha gitu ya. Itu terkait usaha mikro, terus usaha eh, apa eh, kecil menengah gitu ya. Eh, Terus juga yang menarik dari apa strategi pengelolaan SDM ini, eh, mungkin apa tadi yang dipaparkan kita bisa mendapatkan view ya atau pandangan yang luas gitu ya. Cuman kita butuh pengalaman gitu ya karena kita kebetulan kalau jadi pengusaha kecil gitu ya, ternyata memang mengelola karyawan ini bukan hal mudah. Udah gitu industrinya juga berbeda, cara penanganannya berbeda gitu ya. Betul, Nah, Pak. iya asiknya nih kalau misalnya teman-teman bisa bercerita gitu ya, apa di lapangan gitu ya. Apalagi itu memang ada risetnya gitu ya. Itu akan menarik gitu ya. Karena kita butuh mengetahui variabel-variabel apa saja yang memang mungkin lebih dominan sebenarnya. Sehingga kita waktu melakukan strateginya juga nggak nggak begitu luas tapi lebih fokus gitu ya. Ah, oke, ini sebelum saya lanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Ini sebenarnya mungkin bisa minta bantuan Pak Fahmi Kamal untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman kita. Yang pertama dari Pak Asido Sibarani ya. Selamat pagi Pak, mohon izin bertanya. Mohon maaf kamera off karena jaringan kurang baik. Nah, dalam pengembangan SDM di sektor UMKM, tentu saja menggunakan KPI ya. Apakah sama atau beda penggunaan KPI di UMKM dengan perusahaan pada umumnya? Dan seperti apa penggunaannya? Atau apakah ada kiat khusus untuk mengelola UMKM ini dengan atau tanpa menggunakan KPI? Mohon petunjuknya, Pak, karena ini yang sedang dialami di tempat saya. Terima kasih. Mungkin ini dulu, Pak, bisa diberikan sedikit diskusinya, Pak, untuk Pak Asido, Pak. Silakan, Pak Fami. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dani ya. Untuk KPI ini pada dasarnya hampir sama Bapak Ibu ya untuk perusahaan besar ataupun perusahaan kecil pada teorinya hampir sama tapi penerapannya tentu akan berbeda nantinya tergantung kondisi di lapangan dan tergantung bagaimana besar kecilnya UMKM tersebut. Apabila misalkan usaha yang sifatnya masih mikro tentunya untuk KPI ini belum begitu diperlukan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau usahanya sudah beranjak udah naik kelas ya dari usaha mikro menjadi usaha kecil, menjadi usaha menengah, nah kesemuanya disesuaikan tentunya dan juga disesuaikan dengan bagaimana jumlah karyawan yang ada pada
masing-masing perusahaan. Jadi untuk KPI ini menurut teorinya memang seperti itu. Tapi untuk penerapannya di lapangan disesuaikan dengan bagaimana untuk perusahaan itu, apakah perusahaan itu sifatnya masih kecil, menengah ataupun besar. Nah, kesemuanya tentunya berpulang kepada masing-masing daripada pengusahanya. Tapi juga yang perlu diketahui Bapak Ibu ya, untuk setiap usaha yang ada di sini kita harus ada super team ya Bapak Ibu. Kita membangun super team. Jadi jangan Superman yang dibangun ya. Jadi dengan kata lain, super team ini kita kelola, kita lakukan tim yang kuat, tim yang baik, ya, guna untuk bisa memajukan daripada UMKM itu ke depannya, ya, sehingga diharapkan tentunya UMKM bisa naik kelas, ya, seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak Dani. Oke, ini menarik juga ya. Jadi ada satu kata kunci ya, super team ya. Ini juga mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Aldo tadi. Itu apakah ada kiat khusus untuk mengelola UMKM ini dengan satu atau tanpa menggunakan KPI? Mungkin ini juga jawaban juga ya. Artinya super team ini merupakan satu cara gitu ya untuk bisa mengatasi apakah kita menerapkan KPI atau tidak. Oke, Ya, betul, Pak untuk Dani. pertanyaan berikutnya, ini ada dari Pak Franky ya. Pak Franky, oke. Pak Franky menanyakan, umumnya memiliki sumber daya yang UMKM umumnya memiliki sumber daya yang terbatas, baik itu finansial maupun non finansial. Di sisi lain, UMKM juga harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar yang dinamis. Pertanyaannya adalah, bagaimana UMKM dapat memenuhi tuntutan bisnis yang tinggi tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawannya, Pak? Nah, mungkin bisa dibantu, Pak Fahmi Kamal. Iya, untuk pengembangan UMKM tanpa apa tadi Pak? Mohon maaf. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana UMKM dapat memenuhi tuntutan bisnis yang tinggi tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawannya, Pak? Tanpa mengorbankan kesejahteraan, Pak ya. Ya, Ya, untuk mengembangkan bisnis ya tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan. Sekarang ini eranya digitalisasi ya, Pak. Jadi pertanyaan tadi Pak Franky ya, untuk pengembangan usaha tersebut ya, tentunya jangan sampai kesejahteraan karyawan ini nantinya dikorbankan atau menjadi berkurang. Sekarang ini eranya digitalisasi, ya, eranya teknologi modern, teknologi yang sangat canggih. Tentunya ini bisa kita manfaatkan, ya, dengan teknologi canggih ini. Dan itu tadi yang di awal saya sampaikan, kita bangun super team, ya. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang mumpuni di bidangnya, ya, dalam perekrutan di awal ataupun kita mengajak ataupun juga dengan sistem kemitraan yang lain, ya. Dengan sistem kemitraan kita bangun super team yang kuat, kita bangun UMKM yang lebih berkembang, yang lebih solid, ya, tanpa mengorbankan adanya kesejahteraan karyawan. Karena jangan sampai karyawan kesejahteraannya diabaikan ataupun menjadi berkurang ataupun juga tidak dibayarkan. Nah, ini tentunya akan menjadi masalah berikutnya ke depannya. Jadi usaha bisa kita kembangkan dengan berbagai cara. Apalagi sekarang ini eranya digitalisasi, teknologi maju, teknologi modern. Kita juga bisa bekerja sama dengan kemitraan yang lainnya guna untuk pengembangan usaha selanjutnya. Seperti itu Pak Dani. Oke, ini ada saran ya dari Muhammad Sabran. Pak Muhammad Sabran, mungkin bisa dibuatkan satu usaha bisnis yang dibina langsung oleh tim PM nantinya agar kita bisa praktekkan atas teori hari ini. Eh, ini menarik juga ya Pak Sabran. Mungkin juga nanti kita minta pendapat dari Pak Fahmi Kamal gitu ya. Dulu kita di ilmu manajemen ini kan sebenarnya jadi dokter ya Pak ya. Cuman objeknya itu perusahaan gitu. Jadi ketika perusahaan sakit atau perusahaan mau didirikan dan segala macam,
dia minta saran lah nih ke teman-teman yang ahli manajemen gitu kan, sehingga kita bisa memberikan resep ataupun jalan keluar sehingga yang sakit bisa sembuh kan gitu ya. Terus yang apa, yang kurang sehat bisa sehat. Jadi untuk teman-teman yang belajar ilmu manajemen sebenarnya punya kesempatan jadi dokter gitu ya. Cuman dokternya dokter perusahaan dan ini ternyata tidak mudah juga. Tadi kita baru melihat satu aspek dari Pak Fahmi Kamal itu terkait SDM gitu ya. Kalau bidang-bidang di manajemen ini kan sebenarnya ada pemasarannya, ada keuangannya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di manajerial ekonomi kita tetap harus mengontrol profit gitu ya. Nah, terus bagaimana kita bisa mengontrol semua bidang-bidang tersebut sehingga menghasilkan profit dan bagaimana kita mampu mendeteksi penyakit di semua bidang tersebut gitu ya. Nah, mungkin ini juga menarik karena saya ada satu binaan itu ya, itu perusahaan gaplek di daerah Sukabumi gitu ya. Mungkin juga saya minta teman-teman yang di kampus mungkin punya binaan-binaan ataupun mungkin punya materi ataupun cerita yang menarik gitu ya. Jadi kalau teman-teman di ini di pengusaha gaplek itu bahasanya sederhana saja mereka. Pak, kami nggak ngerti apa-apa sih Pak. Kami mungkin orang biasa, tapi yang penting ini usaha saya, yang penting untung Pak. Gitu. Jadi ini juga menarik gitu kan, karena seluruh apa yang kita sampaikan ini kan output akhirnya itu harus menguntungkan begitu kan. Nah ini juga hal-hal yang menarik. Jadi terkait apa pertanyaan dari ataupun saran dari apa Pak Muhammad Sabran membuat semacam apa pilot project gitu ya untuk tim PKM ya itu menjadi menarik. Nah, tapi mungkin kita bisa mencoba mencari tahu bagaimana pendapat Pak Fahmi Kamal terhadap apa saran ini begitu. Silakan Pak Fahmi. Iya, itu tentunya saran yang sangat menarik, Pak ya. Apa namanya, usaha tersebut bisa dikembangkan dan tentunya apa namanya, untuk kedepannya ya, ya bukan mustahil. Saya juga berminat gitu, Bapak Ibu ya, untuk pengembangan usaha itu selanjutnya. Mudah-mudahan usaha tersebut juga apa namanya bisa saling berkolaborasi satu sama lain, ya. Apalagi kayak saya di Jakarta gitu ya, Bapak Ibu mungkin dari berbagai daerah ya bisa kita saling berkolaborasi ya satu sama lain. Ya seperti itu Pak Dani. Ya, ya. Untuk teman-teman lain yang ingin bertanya, silakan langsung kita berdiskusi atau mungkin bisa menceritakan pengalaman apa hasil-hasil risetnya di lapangan karena mungkin itu bisa memperkaya kita dalam mencari variasi UMKM nih gitu. Silakan Ya, Bapak Ibu silakan. yang ingin Silakan Bapak menyampaikan. Ibu barangkali ada yang mau sharing ya Bapak Ibu karena sharing dari Bapak Ibu juga akan menambah wawasan dan pengalaman kita semua gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau di-sharing. Ada lagi kah? Kita mungkin sampai jam 10 ya, masih ada sekitar 12 menit lagi nih Bapak Ibu. Adakah? Mungkin kalau tidak ada, mungkin ada satu closing statement, Pak, dari Pak Fahmi Kamal terhadap materi hari ini, Pak. Baik. Bagaimana apa? Ya, strategi pengelolaan SDM dalam UMKM ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik Pak Denny Endrianto. Uh, Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak Sofian ya apa namanya dari CV Otis ya Pak ya Odis ya saya lupa namanya Odis, ya. Odis ya. Odis, olah Dari data CV integrasi Odis Solusindo, ya. yang sudah memfasilitasi ya daripada kegiatan ini pengabdian kepada masyarakat sehingga saya alhamdulillah bisa berkecimpung ataupun juga bisa memaparkan materi saya kepada Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar untuk pengabdian kepada masyarakat ya yang dihadiri oleh Bapak Ibu sekalian. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang UMKM ataupun juga karyawan UMKM itu sendiri. Tapi juga ada yang dosen dan juga ada mahasiswa juga. Pokoknya semua ngumpul di sini ya, alhamdulillah.
atas apresiasi dari Bapak Ibu semuanya. Nah, yang perlu saya garis bawahi juga untuk materi saya untuk hari ini, ya, dari strategi pengelolaan ya, SDM ini dalam Tuh, itu urus UMKM, baru. maka tentunya yang perlu diketahui Apa adalah ini, Den? Hilang. apa namanya, Saya dapat tahu data dalam Pemda dong. pengelolaan ini, Ada obol. ya, ya, jadi Istri Pemda. diharapkan tentunya UMKM ini bisa tumbuh dan berkembang dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, yang mumpuni di bidangnya, ya. Dan tentunya bagi para pengusaha UMKM sendiri dalam mengelola SDM yang ada, apalagi karyawan sudah direkrut, tentunya ini dapat ditingkatkan, ya. Ada peningkatan karir dan juga ada pemeliharaan terhadap karyawan itu sendiri. Jadi jangan sampai karyawan yang sudah ada merasa dicuekin gitu ya Bapak Ibu, atau diabaikan, ya, maka perlu adanya pemeliharaan dan tentunya kompensasi yang menjadi hak-hak dari karyawan itu benar-benar dapat diberikan. Dan juga tentunya untuk SDM ini sekarang ini sudah era digitalisasi, ya, era teknologi modern, tentunya ke semua pihak, semua SDM yang ada, baik itu ownernya ataupun juga karyawan, tentunya harus dapat mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi yang ada, dan tentunya harus ada kerja dengan super team, ya, yang tadi saya katakan. Jadi semua itu UMKM bisa naik kelas karena adanya super team, ya. Jadi jangan one man show gitu ya, jangan Superman, tapi super team yang kuat yang bisa dilakukan guna untuk pengembangan UMKM itu sendiri ke depannya. Dan juga perlu adanya kemitraan supaya UMKM tidak berjalan sendirian, ya. Dan maka diharapkan tentunya dalam hal ini mudah-mudahan dari paparan saya ini diharapkan dapat ada gunanya, ya, ada manfaatnya walaupun hanya sedikit barangkali bagi Bapak Ibu semuanya, pengusaha UMKM ataupun karyawan UMKM itu sendiri, agar dalam bekerja harus benar-benar mengutamakan kinerja yang optimal, ya, menghasilkan kinerja yang optimal guna kemajuan UMKM itu sendiri. Ya, demikian Bapak Ibu semuanya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada Zoom meeting kali ini dalam acara pengabdian kepada masyarakat, ya, yang diselenggarakan oleh CP Odis, ya. Saya dosen tetap Universitas Mitra Bangsa. Saya Fahmi Kamal mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan ataupun juga kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya, ya. Yang segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang ataupun yang salah itu dari saya sendiri, ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi dalam acara-acara yang lain, ya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dani. Ya, terima kasih Pak Fahmi Kamal. Ini mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari kami panitia. Ini Alhamdulillah. bentar Pak ya, kita share dulu. Iya, kita share. Kelihatan ya Pak? Ya, sudah terlihat sertifikat Pak ya. Iya, ini dari kami Pak, dari CV Odis, juga dari Gerakan Peduli Sektor Ketiga dari Venti Foundation. Ini ada sertifikat yang bisa kami sampaikan ke Pak Fahmi Kamal SEMM. Mohon diterima Pak. Hanya ini yang bisa kami sampaikan ke Pak Fahmi. Semoga bermanfaat Pak. Terima kasih. Sangat-sangat bermanfaat. Silakan. Sangat-sangat bermanfaat Pak Dani. Ya, ya. Oke. Untuk acara kali ini karena sudah jam 9.54, mungkin sebelum saya akhiri, mungkin saya ada sedikit pesan ya untuk teman-teman mahasiswa gitu ya. Untuk teman-teman mahasiswa, mereka yang jurusannya manajemen, jangan lupa bahwa Anda itu adalah seorang dokter perusahaan. Jangan lupa bahwa Anda itu seorang dokter perusahaan. Sehingga ketika ada perusahaan yang sakit,
Anda itu ketika menjadi sarjana manajemen, Anda cuma dibekali stetoskop saja, gitu kan? Terus Anda periksa, gitu kan? Apakah pemasaran, apakah keuangannya, apakah SDM-nya. Nah, tiba-tiba stetoskopnya memberikan signal bahwa SDM-nya itu bermasalah, kelap-kelip. Nah, artinya selesaikan persoalan perusahaan tersebut dari sisi SDM-nya. Gunakan teori-teori SDM gitu ya. Karena tetap kita harus kontrol bahwa seorang dokter perusahaan, output akhir dari perusahaan itu ketika masuk ke Anda harus memberikan solusi dan membuat perusahaan itu sehat. Nah, kita kalau di konsultan itu seperti itu. Sehingga si perusahaan tinggal datang aja, Pak, saya sakit gini, gimana Pak solusinya? Nah, itu kita harus mampu seperti itu. Sehingga teman-teman yang tadinya punya cita-cita untuk menjadi dokter, yang memang objeknya manusia, sekarang Anda juga harus tetap semangat. Nah, sekarang objeknya itu adalah perusahaan. Dan semangat juga untuk tetap mempelajari bidang-bidang, semua bidangnya, gitu ya. Karena output akhirnya Anda harus mampu mengintegrasikan itu. Nah, mungkin acara pada hari ini, seri online pengabdian kepada masyarakat, strategi pengelolaan SDM dalam memajukan UMKM. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak kepada Pak Fahmi Kamal. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini. Kita akan terus saling memperkuat jaringan sektor ketiga kita. Kita akan terus membantu semua dosen di seluruh Indonesia sehingga mempermudah untuk bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional. Nah, untuk teman-teman yang memiliki hasil-hasil penelitian, tolong diinformasikan. Kalaupun harus disampaikan, tolong disampaikan gitu ya. Karena sebenarnya kita butuh informasi-informasi valid yang terkini yang bisa disampaikan kepada teman-teman lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Fahmi Kamal, gitu ya. Ya, Terima kasih sama-sama kepada Pak. teman-teman yang lain. Dengan ucapan alhamdulillah, gitu ya. Kita akhiri acara kita hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Dani. Ya, sama-sama Pak Fahmi. Ya, sampai ketemu lagi Pak Dani. Terima kasih Ya, banyak. siap, siap. Assalamualaikum Pak Dani. Assalamualaikum Ya. juga buat teman-teman yang lain, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ini ada Bu Tri Astuti, Pak Imam, Pak Franky, makasih. Pak, terus ada Pak Adam, Bu Desti, Pak Edward, makasih. Gitu ya. Juga ada teman saya tadi Jurait Rumiki ya, ini langsung dari Tahuna ini, Bu Yuni, Pak Rizal, Bu Elida, Pak Saryadi, eh, Pak Nasrib, gitu ya. Pak Hamzani, Bu Lis. Terima kasih semua, Pak. Mungkin saya nggak bisa sebutkan satu-satu, gitu ya. Nanti mungkin kita akhiri acara hari ini, dan saya mohon izin live ya. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Dani. Ya.